Selamat pagi, salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Selamat memasuki tahun 2025 untuk Bapak Ibu, adik-adik semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di GKP Jemaat Bogor, dan bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKP Bogor, kami sambut dengan penuh sukacita. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, ibadah tahun baru hari ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 09.00 WIB. Dilaksanakan hanya satu kali, dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang MTH. Yang kedua, ibadah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Januari 2025 pukul 06.30 dan 09.00, dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang MTH. Demikian pokok warta hari ini. Umat Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2025. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab yang baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi seperti yang Allah inginkan. Oleh karena itu, marilah kita mengawali ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita dalam pujian kepadanya. Umat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berbakti kepada Allah kita yang Maha Kasih dengan menyanyikan dari NKB 42B ayat pertama sampai ketiga. Telah datang tahun baru.
Syukur kepada Allah kita saat ini bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan saat ini dengan penuh rasa syukur, mari kita memulai kebaktian kita di dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian syukur awal tahun 2025 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dan pengharapan di dalam Kristus Tuhan beserta saudari dan saudara. Dan beserta saudara juga. Ibadah awal tahun ini didasarkan pada firman Tuhan sebagai nas pembimbing dari surat Yakobus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Kita bersama-sama akan menyampaikan doa syukur. Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun yang baru ini, kami mengangkat hati kami kepadamu dengan penuh rasa syukur atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan pada kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, pertolonganmu yang tak terhingga, dan kasihmu yang melimpah. Di tahun ini kami berharap agar Engkau memberkati kami dengan kebijaksanaanmu yang tiada tara, memberi kami keteguhan iman untuk menjalani setiap langkah hidup, dan melimpahkan kasih-Mu
yang tak terhingga dalam keluarga kami serta di tengah-tengah saudara-saudara kami. Kami berdoa agar Engkau menjadikan tahun yang baru ini sebagai momen penuh harapan, di mana terang-Mu menyinari jalan kami yang gelap, di mana damai-Mu memenuhi hati kami yang resah, dan di mana kasih-Mu menguatkan kami di tengah kesulitan. Bimbinglah kami untuk menjadi saksi akan kebaikan-Mu di dunia ini, memancarkan cahaya kasih-Mu kepada sesama, dan menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam tahun ini kami tetap berpengharapan kepadamu, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang melampaui segala yang kami minta atau pikirkan. Jadikanlah tahun ini sebagai tonggak sejarah dalam pertumbuhan rohani kami, memberikan kami keberanian untuk mengejar mimpi yang Engkau tanamkan di dalam hati kami dan menghidupkan harapan baru yang tak tergoyahkan dalam setiap doa dan usaha kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memulai kembali. Semoga tahun yang baru ini penuh dengan berkat, kebahagiaan, dan keajaiban yang hanya mungkin berasal dari hadirat-Mu yang agung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Kabungahan 466 ayat pertama sampai ketiga. Syukur padamu ya Allah. Umat Tuhan, marilah kita menyatukan diri di dalam doa, mengakui dosa kita, diawali dengan mengakui dosa secara pribadi.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama, baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Dan jangan biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan akan menerima orang yang sungguh-sungguh bertobat dan yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 18, ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan
Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka sambutlah anugerah pengampunan dari Allah dan hiduplah di dalam damai. Syukur kepada Allah. Tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang kali ini terambil dari Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang-orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah betapa sengsaranya aku karena para pembenciku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak atas karya keselamatanmu di pintu-pintu gerbang Putri Sion. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya harapan orang sengsara lenyap. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia meraja lela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti semula, kini dan seterusnya dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, saudari-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahkan jika tadi malam kami harus begadang
menikmati pergantian tahun 2024 kepada tahun yang baru 2025. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap bisa bersama-sama mengawali tahun yang baru ini di dalam persekutuan dengan Engkau dan dengan umat-Mu. Pada saat ini kami kembali mau berefleksi, kami mau belajar, kami mau mengenal apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, supaya ketika kami menjalani hari demi hari di sepanjang tahun yang baru ini, hidup kami boleh menjadi hidup yang benar dan baik. Hidup kami boleh menjadi pewarta-pewarta Injil. Hidup kami boleh menjadi pekerja-pekerja Kristus. Oleh sebab itu ya Allah, sapalah kami, didiklah kami, tuntunlah kami di dalam terang firman Allah. Dan dalam segala keterbatasan kami memohon kepadamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus, curahkanlah kepada kami Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus saja yang menuntun kami dalam hikmat, untuk kami dapat membaca ataupun mendengar dengan baik, merenungkannya dengan benar, dan melakukan kebenaran firman di dalam keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara, saudari, anak-anak, bagian Alkitab yang kita baca di awal tahun ini diambil dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan menurut Alkitab terjemahan baru 2 yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan,
Kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, saudari-saudara, selamat tahun baru. Ya, hari ini khotbahnya dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sudah hafal ceritanya lah ya. Jadi pesan dari refleksi awal tahun ini, jadilah seperti domba-domba, jangan seperti kambing-kambing. Bantulah mereka yang lapar, yang haus, yang tidak punya tempat, yang tidak punya pakaian, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Begitu ya? Amin, gitu. Karena ngantuk kan, habis begadang. Iya, gak apa-apa. Ya Ibu Bapak, teman-teman multimedia boleh dibantu slide-nya. Judulnya aja dulu gak apa-apa, covernya. Ya, tema hari ini mengingat yang kecil. Ya udah jelas kok tadi, mengingat yang kecil siapa? Mereka yang paling hina. Nah, udah amin sebenarnya cepet gitu ya. Mereka yang paling hina inilah yang akan kita layani, yang kita ingat. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang kita baca ini merupakan tulisan yang unik. Merupakan tulisan yang unik karena ini hanya ada di Injil Matius. Kakak-kakak guru sekolah minggu, simaklah khotbah hari ini dengan baik karena April minggu keempat bahannya dari sini. Nah ya, udah saya kasih bocoran. Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini menjadi bagian yang unik karena ini hanya ditulis di Injil Matius. Markus nggak cerita ini, Lukas nggak cerita ini, Yohanes juga nggak cerita ini. Dan bagian yang kita baca, penghakiman terakhir ini, menjadi bagian yang dilanjutkan, yang menjadi kelanjutan, kesinambungan dari dua perikop sebelumnya. Sambil dilihat Alkitabnya. Matius pasal 25, yang ngantuk hari ini ya buka Alkitabnya ya. Matius pasal 25. Perikop yang pertama itu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, atau yang kadang disebut sebagai perumpamaan tentang 10 gadis. Perikop berikutnya perumpamaan tentang talenta. Saya cek dulu, ingat ceritanya Ibu Bapak Saudara? Ingat ya? Kalau saya tanya, dari cerita gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, kita belajar untuk mengikuti yang mana? Yang bijaksana. Kalau kita ingat cerita tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kita diminta untuk belajar mengikuti yang terima berapa talenta? Yang berapa sih ini? Saya cek dulu takutnya saya salah. 5, 2, 1. Yang berapa? 5 gitu ya. Kita ngelotoklah itu ceritanya. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Jadilah seperti hamba yang menerima 5 atau 2 talenta. Begitu ya. Benar ya. Kalau ibu-ibu KPP harusnya udah tahu. Ini udah kita bahas dalam PA. Semoga masih ingat PA kita. Kita belajar mengingat ada gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh. Ada 3 hamba yang terima 5, 2, dan 1 talenta. Nah, persoalannya
Kadang-kadang kita tidak membacanya dengan baik. Kita bedah sedikit-sedikit ya. Kita buka dari Matius 25 ayat 1. Slide-nya saya tahan dulu di sini biar nggak langsung dapat bocoran. Matius 25 ayat 1 bunyinya, pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Saya tanya, pada waktu itu kapan kira-kira? Pada waktu apa itu? Kira-kira pada waktu apa? Pada waktu akhir zaman kah? Atau pada waktu kiamat? Atau pada waktu apa kira-kira? Supaya nanti kita bacanya runut nih dari semua pasal 25 ini. Dari ayat 1 sampai ayat 46 kira-kira. Daripada pusing lah Pak Pendeta. Ini mata juga masih meletet, sudah suruh mikir. Saya langsung kasih 2 perumpamaan sebelumnya ya. Pada waktu itu, saya kasih petunjuk di pasal sebelumnya. Coba dibuka. Matius 24 ayat 5. Ada yang mau bantu membacakan? Atau mau baca bareng-bareng? Matius 24 ayat 5. Baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, nanti akan ada waktunya di mana orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan nanti dia akan menyesatkan banyak orang. Yuk baca satu petunjuk lagi. Masih di pasal 24, ayat 24 sampai 20 berapa itu kelihatannya? 26, ayo. Lihat dulu ya. Baca bareng-bareng lagi ya, ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Jadi kalau dibilang pada waktu itu, konteksnya ini nih. Konteksnya adalah ketika nanti akan muncul Mesias-Mesias atau nabi-nabi palsu yang ketika mereka datang itu akan menjadi masa yang penuh dengan penyesatan. Mulai nyantol di kepala ya. Pasal 25 ayat 1 itu, pada waktu itu adalah pada saat akan banyak muncul Mesias atau nabi palsu yang mereka akan mengadakan berbagai tanda-tanda yang seolah-olah keren tapi sebenarnya menyesatkan. Yang mengajar banyak hal yang kayaknya indah, bagus, tapi sebenarnya menyesatkan. Lanjut lagi Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama. Seumpama. Ini kelihatannya B aja kalimatnya. Tapi sebenarnya kalau dibedah secara bahasa lebih serius, kata yang dipakai itu homoiotesetai. Ini bahasa Yunaninya. Pusinglah Pak, saya nggak ngerti bahasa Yunani. Oke, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada tenses, 16 tenses ya. Nah ini juga sama. Tensesnya itu begini. Homoioteseta itu future, akan, pasif. Kalau pasif itu berarti di, lalu indikatif. Nah, indikatif itu akan secara serius diulang begitu.
Jadi future passive indikatif. Homoiotesetai akan lebih tepat jika diterjemahkan dengan kata diumpamakan. Atau lebih tepatnya akan diumpamakan. Will be being likened. Nih terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris beberapa menerjemahkannya lebih tepat karena dibilang will be likened, akan diumpamakan. Kita gabungin ya kalimatnya. Coba kita lihat. Dua perumpamaan sebelumnya bilangnya kalau kita terjemahkan begini kira-kira. Pada waktu munculnya Mesias dan nabi-nabi palsu yang penuh penyesatan, hal kerajaan sorga itu nanti akan diumpamakan oleh mereka sebagai bla 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 bla. Langsung berubah suasananya? Langsung jadi beda cara membaca perumpamaannya? Sekali lagi, pada waktu nanti muncul Mesias palsu, waktu nanti muncul nabi-nabi palsu, waktu nanti di mana-mana banyak penyesatan, orang akan menceritakan kerajaan sorga dengan cara diumpamakan seperti 10 gadis dan seperti talenta. Maka hati-hati ketika kita membaca dua perumpamaan di Matius 25. Hati-hati tersesat. Karena dua perumpamaan yang disebutkan dalam Matius 25 bisa menyesatkan. Saya juga pernah tersesat. Dan mungkin saya juga pernah menyesatkan. Karena tokoh yang selama ini kita anggap protagonis, karena tokoh yang selama ini kita anggap figur yang baik, karena tokoh yang kita anggap sebagai tokoh yang diteladani ternyata antagonis. Karena tokoh yang selama ini menjadi tokoh yang kayak dia itu, makanya ikuti dia tuh. Hati-hati, itu salah satu bentuk penyesatan. Hati-hati. Karena Tuhan tidak menghendaki kita meniru dia. Karena yang kita anggap sebagai nasihat bisa jadi itu adalah bentuk penyesatan yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga banyak orang kagum padahal Tuhan bilang hati-hati. Memang di masa itu itulah cara mereka menyesatkan. Hati-hati tersesat. Jadi coba kita bedah sedikit demi sedikit. Hati-hati biar gak tersesat. Mari kita lihat perumpamaan 10 gadis. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang dibilang bodoh. Ada 2 kelompok tokoh. Yang satu itu dibilang gadis saya ulangi dulu. Pronimoi. Pronimos. Bahasa Yunani ini kalau diterjemahkan lebih tepatnya begini. Ada 5 gadis yang bisa berpikir dengan sehat. Ada 5 gadis yang bisa menggunakan intelijensinya. Sementara ada 5 gadis moros. Kalau kita ingat Matius pasal 5, Yesus pernah bilang, jangan pernah ngata-ngatain temenmu dengan kalimat jahil. Terjemahan dari kata moros. Jangan pernah ada yang nunjuk-nunjuk temenmu dan bilang, hei moros. Nah, itu gak boleh. Bahaya. Nah moros itu adalah orang-orang yang punya disabilitas intelektual. Ya memang gak bisa ke sana. Jadi ada 5 gadis yang bisa berpikir secara jernih, secara sehat. Dan ada 5 gadis yang dia terbatas, dia disabilitas. Ada 5 gadis yang memang dia punya keterbatasan baik secara mental dan intelektual. Nangkap suasananya. Kalau 5 gadis yang bisa berpikir bawa pelita, dia bisa siapin minyaknya. Tapi kalau 5 gadis yang lain yang moros,
yang memang disabilitas secara mental dan intelektual, bawa pelita dengan baik saja sudah puji Tuhan. Lalu kalau dia dibilang gak bawa minyak, parah. Itu yang diingetin sama Tuhan. Kamu gak boleh ngata-ngatain temanmu, kamu gak boleh ngatain orang lain dengan kata moros, gak boleh. Mulai dapat suasananya ya. Konteks 10 gadis itu adalah 10 gadis yang satu tipikal, istilah yang tidak lagi dipakai dengan kata normal, sekarang gantinya adalah tipikal. Inilah 5 gadis yang mungkin seperti kita, ayo ke gereja, oke, siapin Alkitabnya, siapin persembahannya, pakai baju sendiri, pakai sepatu. Sementara ada 5 gadis yang ya disabilitas. Ini 5 gadis ini disabilitas. Dan yang lebih mengerikannya di dalam cerita tentang 10 gadis ini, penyesatan yang dikeluarkan itu begini. Kita seringkali kan tadi meniru 5 gadis. Kita belajar berjaga-jaga. Siapkan lampu dan minyaknya. Lalu kalau misalkan ada 5 gadis yang disabilitas karena mereka nggak bisa berpikir untuk menyiapkan pelita dan minyaknya, oh salah sendiri. Makanya siapin loh. Gimana bisa mikir untuk nyiapin? Oh salah sendiri. Kenapa bodoh? Salah sendiri. Kenapa disabilitas? Salah sendiri. Nanti kalau kami bagi minyak kami, oh nanti kami kehabisan. Nah, salah sendiri. Rasain. Siapa suruh diciptakan bodoh? Siapa suruh diciptakan disabilitas? Dan kemudian itulah yang menjadi cara berpikir kita. Penyesatan yang dibangun oleh kelompok Mesias dan Nabi palsu adalah berjaga-jaga itu sendirian. Gak usah peduli yang lain. Kalau mereka jadi orang-orang disabilitas, rasain sendiri. Udah kamu selamat sendiri. Kamu berjaga-jaga sendiri. Maka bayangkan, tengah malam, ketika perumpamaan itu cerita bahwa mempelai laki-laki itu datang tengah malam. Kita juga gak tahu kenapa mempelainya datangnya telat, niat amat dia telat, jahat juga dia. Ketika mempelainya datang terlambat gak bilang-bilang, sengaja banget dia, gak tahu kita kenapa begitu. Lalu kemudian tengah malam buta, 5 gadis yang bisa berpikir dengan sehat, 5 gadis pronimoi tadi, menjadi 5 gadis yang tega bilang, cari sana sendiri, beli sana, tengah malam, terserah cari kemana, mau ketemu mau enggak, pergi. Saya minyak buat saya, lu pergi sendiri. Dan selama ini kita bilang, tiru siapa? Yang bijaksana, yang raja tega. Tiru yang mana? Yang bijaksana, yang pelit. Tiru yang mana? Yang bijaksana, yang bodoh amat lu mau disabilitas, mau enggak, rasain sendiri. Perumpamaan tentang 10 gadis. Maka hati-hati tersesat. Hati-hati memilih tokoh mana yang mau kita tiru. Ini baru perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, talenta. Ada 3 orang hamba yang diberikan masing-masing 1 itu 5 talenta. Yang 1 2 talenta, yang 1 1 talenta. Dikatakan masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Nah, kata kesanggupannya juga menarik. Karena kata kesanggupannya ini yang dipakai dalam teks Matius itu adalah, ini rada macet. Harusnya idealnya yang dipakai dinamin, dunamos, kekuatan, roh, spirit, daya, dunamin, auto itu nya. Jadi kalau bahasa Inggris his power gitu ya. Nah ini dinamin auto. Tapi yang dipakai dalam teks kita bukan dinamin auto, melainkan idian dunamin. Jadi kalau diterjemahkan, idian itu bukan nya, bukan his,
atau her, tapi idean itu kira-kira begini. Kemampuan untuk dia mengerjakan sendirian, mempertahankan miliknya untuk dirinya sendiri, dan tidak mau membaginya buat orang lain. Jadi si tuan itu bilang, nih 5 talenta, nih 2 talenta, nih 1 talenta. Saya kasih sesuai kemampuan kalian, berjuang untuk bertahan secara individualis. Saya kasih kamu 5 talenta karena saya tahu kamu mampu banget menjaga untuk dirimu sendiri, ngekepin sendiri, nggak akan kamu bagi-bagi. Saya kasih kamu 2 karena saya tahu kamu mampu ngejagain itu, ngekepin itu, nggak dibagi-bagi. Kemampuannya cuma 2, yang 1 cuma 1. Jadi bukan kemampuan tentang mengolah, tapi kemampuan tentang menjadi egois. Kemampuan untuk menjadi individualis. Kemampuan untuk nikmatin semuanya sendiri. Dan mungkin kita pernah membaca ada yang aneh dalam perumpamaan ini kan. Karena dalam perumpamaan ini ketika kita baca lebih lanjut, di situ terjadi penyesatan. Si tuan memuji mereka yang berhasil individualis, berhasil egois. Bahkan dikatakan, oh hamba yang setia. Bagus, 5 jadi 10 kan, makanya gak usah peduliin yang lain. Jadilah egois, jadilah individualis. Yang 2 batang, saya jadi 4 tuan, oh bagus, hamba-hamba individualis. Hamba-hamba yang gak peduli orang lain, mantap, bagus. Jadi besok-besok kalau kamu mau lebih sukses berkali lipat, individualislah, egoislah. Sementara yang 1, Tuhan kamu, saya tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau adalah Tuhan yang mengambil dari tempat di mana engkau tidak menanam. Engkau menuai dari tempat di mana engkau tidak menabur. Kamu udah tahu ya kalau saya ternyata melakukan dengan cara-cara yang jahat. Ya, kalau gitu ambil duitnya, penjara dia, masukkan tempat yang terhukum. Begitu kan ceritanya? Begitu kan ceritanya? Nanti cek lagi di rumah. Hati-hati tersesat. Karena cerita ini menunjukkan justru hamba yang berani untuk bilang, enggak, Tuhan jahat. Saya enggak mau. Saya enggak mau mengolah uang jahat ini untuk Tuhan. Saya enggak mau terlibat dalam kejahatannya Tuhan. Kamu macam-macam, kamu ngelawan, kriminalisasi dia. Ambil hartanya, kasih buat yang lain. Orang yang tidak mau terlibat dalam kejahatan tuannya dikriminalisasi, dirampok, dirampas. Orang yang tidak mau terlibat dalam kejahatan tuannya justru diambil dan dipenjara, dibungkam supaya nggak berani ngomong lagi, Tuhan jahat. Hati-hati tersesat. Saya pernah tersesat, cukup lama. Bahkan pernah menyesatkan ibu bapak saudara. Maka hari ini saya bayar utang. Semoga kita tidak tersesat lagi. Karena ketika kita membayangkan, loh Pak, bukannya Tuhan Yesus itu yang diceritakan sebagai mempelai. Makanya kita harus berjaga-jaga. Loh Pak, bukannya Tuhan Yesus itu yang diceritakan sebagai Tuhan. Tuhan yang memang bisa suka-sukanya dia. Tuhan yang memang punya hak prerogatif untuk menentukan apa yang dia mau. Bukannya Yesus itu sang mempelai yang memang datangnya tiba-tiba kita gak pernah tahu dan kita harus jaga-jaga terus. Siapkan minyak dan siapkan pelita dan minyaknya. Lagu-lagu sekolah minggu kan juga gitu Pak. Siapkan pelita dan minyaknya. Loh kan kita juga memang begitu, katanya mengolah talenta berkali-kali lipat. Ya, pada bagian-bagian tertentu tidak salah. Tapi kalau kita bilang, Yesus kan sang mempelai, Yesus kan sang Tuhan, maka jawabannya tidak. Yesus bukan sang mempelai, dia juga bukan sang Tuhan. Yesus adalah sang anak manusia yang tadi kita baca dari mulai ayat 31. Yesus itu sang anak manusia yang nanti
Dalam semua ceritanya, Yesus justru mau bilang, saya tidak pernah mau diidentikan dengan itu. Hati-hati kan tadi kan, akan muncul orang-orang mengaku saya Mesias. Dan dia cerita ini itu yang meyakinkan, dia cerita ini itu yang ya menarik. Tapi ternyata itu menyesatkan. Yesus tidak mau diidentikan dengan sang Tuhan. Dia tidak sedang mengidentikan dirinya dengan sang mempelai. Karena itulah yang dia bilang, nanti pada waktu itu mereka bikin seolah-olah Allah lah sang mempelai, Allah lah sang Tuhan. Tapi bukan, akulah sang anak manusia. Pada saatnya nanti sang anak manusia akan datang dalam kemuliaannya bersama dengan seluruh malaikat bersama dengan dia. Dan yang diterima di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang menyambut aku. Saat aku lapar, saat aku haus, saat aku seorang asing, saat aku telanjang, saat aku sakit, dan saat aku di dalam penjara. Dan di sini anehnya, atau ironisnya, atau uniknya. Perhatikan ceritanya. Baik mereka yang domba, ataupun mereka yang dianggap sebagai kambing, dua-duanya gak sadar. Ya kan? Dua-duanya gak ngeh, dua-duanya gak tahu. Loh, kapan emangnya kami melakukan itu untukmu Tuhan? Yang melakukan gak sadar. Loh, emang kapan? Yang tidak melakukan juga gak sadar. Loh, kapan kami tidak melayanimu Tuhan? Dan lihatlah jawaban Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sekarang saya tanya, jika perikop ayat 31 sampai 46 ini kelanjutan dari dua perikop sebelumnya, siapa saudaraku yang paling hina ini? Dalam cerita 10 gadis, siapa saudaraku yang paling hina ini? Masih berat hati ya buat menjawabkan? Sama, saya ketika tersesat juga berat hati untuk menjawab 5 gadis disabilitas intelektual dan mental. Enggak terima, selama ini saya mengagumi mereka yang bijaksana. Saya tertarik menjadi pribadi yang bijaksana. Tapi ketika membaca ini sampai akhir, maaf, kamu tersesat. Karena kamu menjadi pribadi yang egois, yang pelit, yang tidak mau berbagi kepada sesamamu. Bahkan ketika mereka intelektualitasnya terbatas, kamu menjadi sangat arogan dan tidak mau berbagi. Maaf. Yesus sang anak manusia justru mengidentikan dirinya, padahal itu aku loh. Padahal itu aku, bawa pelita gak bawa minyak. Karena aku disabilitas intelektual dan mental. Dan aku meminta, bagi dong. Kemana kamu? Kamu bahkan tidak mau berbagi minyak kepada aku yang hina ini. Kemana kamu? Bahkan kamu mengusir aku, cari sendiri, sono malam-malam, cari. Aku cuma minta bagi dong sedikit aja minyaknya. Mereka tidak sadar. Karena penyesatan itu telah sedemikian rupa membuat mereka taunya, ya saya harus berjaga-jaga sendirian. Iman kan selamat sendirian, bukan selamat keroyokan. Saya bertahan iman sendirian. Ya udah, kalau yang lain mau hidupnya nggak bener, rasain. Saya iman sendirian, saya mau masuk surga sendirian. Kalau perlu yang itu jangan masuk surga ya Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini. Maka Tuhan mengajak kita untuk merenungi tema ini di awal tahun. Mengingat yang kecil. Siapa yang paling hina tadi? Dalam perumpamaan tentang 10 gadis. Yang hina adalah orang-orang seperti 5 gadis yang
moros, yang disabilitas secara mental dan intelektual. 1 Januari 2025 saat kita merenungi ini, Tuhan kembali mengingatkan kita, aku hadir di situ. Aku menjadi pribadi yang bersama dengan mereka yang disabilitas. Kalau kita mau ngomongin gereja ramah disabilitas, komitmen kita ya Bapak Ibu ya, GKP Bogor menuju gereja ramah disabilitas, maka hari ini kembali diingatkan kita, aku di situ. Ketika engkau mau menerima, merangkul, membagikan makan, membagi minum, memberi pakaian, menerimaku untuk tinggal, menerimaku untuk bersama-sama dengan engkau, mengunjungi pada saat aku sakit, aku di situ. Dan terima kasih, kau adalah para domba yang akan menikmati kerajaan Allah yang kekal. Orang-orang yang seringkali diperdaya karena keterbatasan mereka. Kadang-kadang orang-orang dengan keterbatasan justru dijadikan objek eksploitasi kan? Kadang-kadang orang-orang dengan disabilitas justru menjadi orang-orang yang diperdaya karena dianggap lucu, karena dianggap asik aja ngerjain mereka. Ya kan? Coba di sini di antara kita ada orang yang latah. Dor, senang kita ketawa. Dor lagi, dor. Kita menganggap memperdaya orang disabilitas lucu. Dan kita merasa baik-baik aja, namanya juga bercanda. Tapi ingatlah Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Dan apapun yang kita lakukan kepada mereka, kita sedang memperlakukan itu juga kepada Yesus. Apa yang kita lakukan kepada mereka yang disabilitas, kepada mereka yang acap kali diperdaya, kepada mereka yang tidak punya support system yang baik, Yesus di sana. Dan apapun yang kita lakukan, ingatlah, kita sedang melakukannya juga untuk Allah. Dan jika kita tidak berbuat apa-apa, memutuskan untuk sabodo teuing, maka kita juga tidak sedang melakukannya untuk Allah. Untuk perumpamaan yang berikutnya, ya kurang lebih sama. Siapa orang yang hina itu? Yaitu orang-orang seperti hamba dengan 1 talenta. Orang-orang yang saat ini dikriminalisasi karena tidak mau terlibat di dalam kejahatan, apalagi sistemik. Allah bersama dengan mereka. Allah bersama dengan mereka pejuang-pejuang kekerasan seksual yang justru ditangkepin dan dipenjara. Allah bersama dengan mereka pejuang-pejuang lingkungan hidup yang ketika bersuara karena lingkungan dirusak, tapi justru dibredel, tapi justru ditangkap, tapi justru dikriminalisasi. Allah di sana. Orang-orang yang sekarang justru diperdaya secara hukum, ditangkepin karena dianggap sebagai orang-orang yang menyuarakan kebenaran, orang-orang yang karena menyuarakan tentang kekerasan lalu kemudian ditangkepin. Allah di sana. Orang-orang yang hina ini adalah orang-orang yang seringkali menjadi korban individualis. Bahkan jika mungkin kita tidak sejahat itu, tapi kita tetap menjadi pribadi yang individualis, hati-hati, kita bisa jadi melewatkan banyak kesempatan melayani Allah. Jangan jadi individualis. Itu pesan yang kuat dari 2 perumpamaan dan dari perikop terakhir. Jangan jadi individualis. Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Jangan hidup hanya untuk pencapaian-pencapaian kita sendiri. Tapi sebaliknya, milikilah hidup yang mau memperhatikan, yang mau membela, yang mau berjuang, yang mau hadir, yang mau hidup bersama-sama dengan mereka yang kecil dan hina. Jangan mau egois. Jangan mau jadi pribadi yang ingin menang sendiri. Jangan mau jadi pribadi yang hanya mencari keuntungan, kenyamanan, dan perjuangannya sendiri. Tapi gereja adalah gereja yang mengajarkan kita untuk berbagilah, berempatilah. Bukankah minggu lalu ketika kita merayakan Natal,
Kita merayakan Yesus yang lahir dan hadir di tengah-tengah krisis. Maka 2025 pesannya sangat kuat. Jangan individualis. Jangan egois. Jangan pengen menang sendiri. Jangan pengen nyaman sendiri. Sampai-sampai kita abai dan gak mau berbagi dengan mereka yang susah. Jangan memikirkan diri kita sendiri sampai-sampai mengorbankan orang yang lain. Maka selamat tahun baru, selamat mengingat dan membersamai mereka yang kecil dan hina. Amin. Bahkan jika mungkin sakit itu masih ada sampai dengan hari ini, dengan rendah hati kami meminta maaf. Kiranya Ibu Bapak mau bersama-sama lagi dengan kami di tahun yang baru ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang dikasihi Allah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan ucapkan demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari akan sana datang yang dari akan sana datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang dan yang mati. mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan pujikan nyanyian Kidung Keesaan 388 ayat yang pertama. Ya Tuhanku yang di surga,
kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Allah Sang Sumber Berkat, Engkau selalu hadir dan memelihara kami, tiada henti. Dalam titik nadir sekalipun, Engkau tetap merengkuh kami melalui kehadiran sesama. Oleh karena itu, mengawali hari di tahun yang baru ini, kami ingin merespon berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Berkatilah setiap orang yang memberikan dan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat kami hitung banyaknya. Umat kami persilakan duduk kembali. Mari kita menyampaikan doa syafaat yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Allah, lebih mudah bagi kami membayangkan Kau menjadi Allah yang Raja Tega, yang berkenan untuk sikap individualis dan egois kami, yang berkenan untuk setiap hal atas perjuangan bagi diri kami sendiri. Tetapi ketika kami membaca lagi apa yang menjadi perumpamaan yang Kau sampaikan dan apa yang Kau sampaikan sebagai cerita mengenai penghakiman terakhir, di awal tahun ini kami belajar bahwa ternyata bukan individualislah yang Kau harapkan. Bukan sikap di mana kami mempertahankan segala sesuatu untuk diri kami sendiri. Kau justru menganggap itu sebagai penyesatan. Ketika kami hanya memikirkan selamat kami sendiri, ketika kami hanya memikirkan aman kami sendiri, ketika kami mau terlibat di dalam kejahatan yang sistemik karena itu dianggap menguntungkan bagi kami. Ketika kami menganggap bodoh mereka yang bersuara demi kebenaran, ketika kami menganggap bodoh orang-orang yang berjuang dalam langkah anti kekerasan, ketika kami tidak mempedulikan orang-orang dengan disabilitas. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami jika kami merasa bangga dengan pelayanan kami sebagai gereja-Mu, padahal kami masih mengabaikan orang-orang di luar sana yang dengan disabilitas, orang-orang yang tidak punya support system yang baik. Ampuni kami jika kami merasa bangga dengan pelayanan kami, tapi kami justru juga masih memperdaya orang-orang yang lemah. Ampuni kami jika kami merasa bangga dengan pelayanan kami, dengan diakonia kami, tetapi kami justru menjadikan orang-orang kecil dan lemah sebagai objek. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami jika kami masih mengabaikan banyak hal yang lebih prinsip dan kami lebih sibuk berdebat untuk hal-hal yang receh. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Dan di tahun 2025 ini, di hari pertama dari 365 hari yang akan kami jalani, kuatkan dan mantapkanlah baik pikiran, hati, dan langkah kami, supaya kami tahu apa yang prinsip yang harus kami kerjakan, apa yang menjadi panggilan Allah bagi kami. Jangan biarkan kami silau dengan kemegahan gereja, karena jangan-jangan Engkau ya Yesus tidak ada di sana. Justru undanglah kami menjumpai mereka yang kecil, yang hina,
karena kami percaya Engkau justru lahir di sana. Saat ini kami mau tetap mengingat orang-orang yang dianggap lemah dan kecil, orang-orang yang saat ini punya keterbatasan fisik, baik karena sakit, baik karena usia lanjut, maupun mereka yang dengan disabilitas. Kiranya Engkau menguatkan mereka. Dalam perkenanan-Mu, kiranya Engkau memulihkan mereka. Dan jika kami saat ini diberikan kesempatan yang berharga untuk bisa mendampingi mereka yang sakit, maka didiklah kami supaya kami bisa mendampingi mereka dengan sepenuh hati. Jika kami saat ini dipercaya untuk membersamai mereka yang tidak bisa beranjak dari tempat tidur, teguhkanlah hati kami supaya kami bisa dengan sukacita menemani dan melayani mereka. Karena kami dengan iman percaya apa yang kami kerjakan bagi mereka, kami mau kerjakan itu seperti untuk Engkau ya Allah. Sehingga kami akan menjaga kekudusan diri kami dalam pelayanan keseharian kami. Kami berdoa untuk setiap suara yang dibungkam, untuk setiap perbuatan benar yang dihambat, untuk setiap upaya mewujudkan kebaikan yang dijegal. Kami percaya Kau beserta dengan setiap mereka. Ampuni kami sebagai gereja-Mu. Jika kami sebagai gereja masih sering main aman, tidak mau ikut bersuara untuk hal yang benar dan baik, karena kami merasa yang penting gereja tidak ditutup, yang penting gereja tidak diacak-acak. Ampuni kami jika kami berpikir bahwa pelayanan gereja yang penting ibadahnya lancar. Padahal gereja dipanggil untuk menyampaikan suara kenabian. Padahal kami sebagai gereja-Mu dipanggil untuk membersamai hamba-hamba seperti mereka yang menerima 1 talenta, yang berani dengan lantang meneriakan apa itu keadilan, yang berani dengan lantang mengungkap segala kebejatan, yang berani dengan lantang untuk meneriakan kebenaran. Ampuni kami jika kami menjadi gereja yang suam-suam kuku. Kami mau berdoa untuk kami semua yang di awal tahun 2025 ini berbeban berat. Kami percaya ya Allah, Kau menyertai mereka semua. Kau menguatkan mereka yang saat ini mungkin tidak punya harapan. Untuk mereka yang kesepian. Untuk mereka yang rasanya sudah berlarut-larut hidup dalam bermacam pergumulan. Kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Allah. Karena kami percaya selalu ada jalan yang Allah persiapkan. Kami berdoa untuk alam ciptaan-Mu. Kami berdoa supaya alam ciptaan-Mu juga mengalami tahun yang baru. Tahun pemulihan, tahun di mana alam diperhatikan, tahun di mana alam diperbaiki, tahun di mana alam diberi ruang dan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kami lupa bahwa kami telah melakukan eksploitasi berlebihan. Kadang-kadang kami tidak sadar, kadang-kadang kami lupa bahwa kami menciderai alam dengan kebiasaan kami. Ampuni kami dan ubahkan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di 2024 dan kami serahkan apa yang akan terjadi untuk 2025 ini di dalam keyakinan Allah beserta kami. Maka ini doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa ini dan di dalam nama itu juga kami mau bersama berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah, mari kita berdiri. 2025 yang kita mulai hari ini adalah 2025 yang harus kita isi dengan semangat empati, berbagi,
dan kesediaan untuk merangkul mereka yang kecil, yang hina, dan yang rendah. Kita dipakai Allah untuk jadi berkat, jangan melaknat mereka. Kita dipakai Allah untuk melayani mereka yang terlupakan, maka jangan lupakan mereka. Memang kadang-kadang itu melelahkan, kadang-kadang itu mengusik kenyamanan kita, bahkan tidak punya nilai untung apa-apa buat kita. Tapi ingatlah, Allah adil, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Karena apapun yang kita kerjakan adalah apa yang kita kerjakan untuk Allah. Dan Allah bukan hanya hadir di gedung gereja ini saja, tapi Allah hadir di setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Yesus menginginkan kita bersinar dimanapun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak dan pemuda remaja, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berlari. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kaum perempuan, Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. kaum laki-laki, Aku pun ingin bersinar melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. lanjutkan hidup kita di tahun yang baru ini di dalam berkat Allah. Kasih Allah Bapa yang kekal melalui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus tercurah bagi saudara, serta Roh Kudus menuntun dan memampukan saudari dan saudara menjalani tahun 2025 dengan iman, kasih, dan pengharapan. Amin. Hiduplah berbagi dengan yang lain, hiduplah bersama dengan yang lain, karena kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau
Selamat